Halo, sahabat saya dari Jogja. Akhirnya ASRock buat power supply. Setelah selama ini kita kenal ASRock sebagai produsen motherboard, GPU, dan juga terakhir mereka juga punya monitor. Akhirnya di akhir tahun kemarin mereka meluncurkan produk power supply mereka. Sebenarnya di antara brand-brand besar motherboard, mereka yang terakhir meluncurkan power supply. Kalau kita ngomong Asus, sudah punya power supply cukup lama ya. Gigabyte juga udah punya, MSI juga udah punya. Tapi ASRock baru akhir tahun kemarin mereka meluncurkan power supply mereka. Dan saya dikirimi beberapa sampel power supply dari ASRock. Ini ada yang Steel Legend, ada juga yang Challenger serinya. Jadi kalau kita lihat di websitenya ini ada beberapa seri sebenarnya. Dan ini mirip banget dengan seri-seri komponen lainnya. Ada 4 line up. Ada Taichi, ada Phantom Gaming, ada Steel Legend, dan juga ada Challenger. Oke, di video kali ini kita akan coba bahas power supply ASRock, terutama yang datang sampelnya ke kita, yang Steel Legend dan yang Challenger. Seperti apa sih? Apakah semenarik komponen lainnya? Ayo kita mulai. Ya, tadi saya di depan bilang kalau memang secara seri produk ini mengikuti beberapa pakem komponen yang sudah ada ya. Jadi ada Taichi, ada Phantom Gaming, ada Steel Legend, dan juga ada Challenger yang paling bawah, yang paling entry level. Kalau Taichi sini kelihatan kalau ini memang mereka tujukan untuk top of the line produk mereka. Jadi kalau kita lihat dari sertifikasinya pun titanium, ini udah pol mentok ya titanium itu. Jadi kalau dari bawah itu white, bronze, silver kalau masih ada, gold, platinum, baru titanium. Jadi hanya ada 2 kategori kapasitas di sini untuk yang Taichi titanium ini 1300 watt dan 1650 watt. Gede-gede semua, nggak ada yang kecil kapasitasnya. Berikutnya ada Phantom Gaming, ini sertifikasi Active Plus-nya gold, ini dari mulai 750 watt sampai ke 1600 watt. Dan berikutnya ada 2 seri lagi yang datang ke studio kita sampelnya, yaitu Steel Legend. Ini kapasitasnya harusnya dari mulai 750 watt sampai 1000 watt. Oh enggak, dari 650 watt ada yang Steel Legend sampai ke 1000 watt. Sertifikasinya gold. Dan yang terakhir ada Challenger. Challenger ini harusnya yang paling entry level. Itu kapasitasnya ada yang 550 watt sampai ke 850 watt. Dan di seri Challenger ini ada 2 kategori sertifikasi efisiensi. Untuk yang 550 dan 650 itu ada yang bronze-nya juga. Dan untuk yang gold dari mulai 650 sampai ke 850 watt. Jadi yang 650 ada 2 versi nih. Ada yang gold, ada yang bronze. Oke, kita akan fokus bahas 2 power supply yang datang ke kita sampelnya. Yang Steel Legend dan yang Challenger. Kita akan mulai dari yang Steel Legend dulu. Jadi ini yang datang ke kita ada yang 1000, ada yang 850. Kita akan bahas yang 850 aja. Jadi secara umum ini secara fisik cukup compact ya, cukup compact dan juga agak berbeda nih. Ada teksturnya di samping kanan kiri casingnya. Dan kalau saya lihat di websitenya ternyata juga ada versi warna hitam. Kalau selama ini kita tahunya Steel Legend itu warnanya putih silver, tapi untuk khusus PSU sepertinya ada yang versi warna hitam nih. Oke, kita coba lihat spesifikasi detailnya di websitenya ASRock seperti apa yang mereka klaimkan. Pertama dari efisiensinya, ini ada 2 sertifikasi untuk efisiensi. Yang pertama dari Active Plus, ini gold sertifikasinya. Terus untuk sertifikasi kedua dari Cybernetic, untuk yang efisiensinya itu platinum. Dan mereka juga punya sertifikasi untuk noise level lambda dengan rating A+. Jadi harusnya ini juga sangat silent ya, kan dapat sertifikasi dari Cybernetic untuk lambdanya A+. Dan untuk yang khusus sertifikasi ya, saya coba lihat kenapa bisa beda ya, Active Plus efisiensinya gold, cuman di Cybernetic platinum. Harusnya sebenarnya standarnya harusnya sama untuk efisiensinya. Maksudnya tentang kategorinya harusnya kurang lebih tidak berbeda. Tapi ketika saya coba lihat kurva efisiensi yang mereka tampilkan di websitenya, seharusnya memang Active Plus ini sudah layak di platinum karena di load 50%. Jadi kalau ini misalkan 850 watt, load di sekitar 425 watt, efisiensi yang tercatat sudah di atas 92%. Harusnya ini sudah memenuhi syarat untuk Active Plus platinum juga sih sebenarnya, tapi nggak tahu. Jadi yang diklaim mereka Active Plus-nya gold, tapi Cybernetic-nya platinum. Terus untuk ATX versionnya ATX 3.1 dan juga PCI Express 5.1. Mereka klaim juga continuous 12 volt outputnya di 70,9 ampere. Ya 80 ampere lah kurang lebih. Dengan garansinya 10 tahun. Ya 10 tahun ya si Legend-nya ini. Dimensinya 15 cm, 15 cm, 86 cm, 8,6 cm. Jadi memang ini saya bilang tadi cukup compact karena yang panjang belakangnya cuma 15 cm. Terus mereka juga punya satu buah fan untuk mendinginkan. Mereka
klaim ini diameternya 13,5 cm dan mereka juga ngomong ada mode namanya iCool mode. Yang setelah saya cari tahu ketika iCool modenya dihidupkan, dia akan tidak berputar fan-nya ketika load tertentu ya. Ketika load enteng dia nggak akan berputar, jadi harusnya lebih efisien dan juga lebih silent. Terus ada protection yang mereka klaim ada 6, ada OCP, SCP, OVP, UVP, OTP, dan OPP. Dan mereka klaim semua kapasitor dalam PSU ini adalah buatan Jepang yang secara konsensus diakui sebagai kapasitor terbaik di dunia. Terus mereka juga ngomong ini punya 5 volt boost, terus PCI Express cable time guard, terus total power excursion-nya itu sampai ke 200% untuk yang 12 VPWR ya. Terus apalagi perkabelan nih. 24 pinnya 1, EPS-nya 2, PCI Express 12 PPWR-nya 1, PCI Express 6+2, 8 pinnya ada 3, dan peripheral konektornya ada 3. Peripheral konektor itu apa? Oh, Molex mungkin ya. Iya, Molex ada 3. Ini tulisannya malah PATA ini. PATA itu sebenarnya istilah untuk paralel ATA. Jadi sebelum SATA itu harddisk itu PATA ya. Ini konektornya Molex. Dan ada SATA konektornya ada 9. Ya, SATA konektornya cukup banyak. Oke, itu secara umum SteelLegend seperti itu. Fisiknya cukup menarik, cukup unik, dan yang putih terutama ya. Yang hitam saya nggak pegang, jadi saya nggak bisa komen. Yang putih memang kesannya benar-benar aksennya sama dengan produk-produk ASRock SteelLegend lainnya. Habis ini kita bahas yang ini, yang Challenger, yang paling entry level seri PSU dari ASRock. Sekarang kita akan bahas yang Challenger. Jadi kapasitasnya sama-sama 850 watt sama dengan yang SteelLegend ini, cuman ini beda seri Challenger. Harusnya ini cari yang paling entry level ya, kalau kita merujuk pada komponen PC ASRock yang lainnya. Challenger itu adanya di motherboard tuh nggak ada Challenger, adanya di GPU sama monitor. Dan di GPU dan monitor Challenger itu seri yang paling terjangkau, yang paling entry level. Harusnya di PSU juga begitu. Terus saya bilang di depan ada kapasitasnya dari mulai 550 watt sampai 850 watt. Jadi paling tinggi cuma 850 watt. Ini nih. Dan sertifikasinya kalau yang 550 itu bronze. Jadi ada yang bronze, ada yang gold. Sedangkan yang 650 watt itu ada 2, ada yang bronze dan juga ada yang gold. Oke, kita akan coba bacakan dulu spesifikasinya menuju pada websitenya ASRock. Jadi mereka klaim di sini sertifikasinya ActivePlus-nya gold, jadi cuma 1 sertifikasi. Kalau tadi SteelLegend ada 2 sertifikasi dari ActivePlus dan juga dari Cybernetic. Kalau yang Challenger ini cuma dari ActivePlus gold. ATX 3.1, terus continuous 12 voltnya 70,9 ampere dan garansinya 5 tahun. Tadi yang SteelLegend 10 tahun, yang Challenger cuma 5 tahun. Dimensinya harusnya sedikit lebih pendek, 14 cm panjangnya. Tadi yang SteelLegend 15 cm, coba kita bandingin. Ya memang sedikit lebih pendek 1 cm. Jadi ini 14 cm panjangnya ke belakangnya. Untuk fan-nya diameternya lebih kecil, ini 12 cm. Dan untuk iCool modenya ini tetap ada, tapi mereka auto. Jadi nggak ada saklar manual seperti yang di SteelLegend. Jadi kalau dia loadnya nggak tinggi, dia akan nggak muter fan-nya. Terus protection-nya sama, ada 6 dari OCP sampai OPP, dan untuk kapasitornya kalau yang Challenger ini mereka klaim semuanya buatan Taiwan. Kalau yang Challenger ini semuanya buatan Jepang. Klaimnya seperti itu. Ada 5 volt boost-nya juga, dan total power access-nya 200%. Kabel type-nya untuk yang 24 pin-nya ini di sleeve, bukan flat cable, sedangkan lainnya sudah flat cable semua. Untuk perkabelannya, untuk 24 pinnya 1, EPS-nya 2, 12 VHPWR-nya 1, PCI Express 6+2-nya ada 4, terus Molex-nya ada 2, dan SATA-nya ada 4 ya. Memang konfigurasi kabelnya berbeda dengan yang SteelLegend. Oke, habis ini kita akan ngapain? Ini sama-sama 850 watt. Dua-duanya akan kita bongkar, kita akan coba lihat isinya seperti apa, dan juga kita akan coba lihat klaim mereka benar atau enggak. Ini harusnya 100% Japanese kapasitor, ini juga mereka klaim juga 100% menggunakan Taiwanese kapasitor. Kita akan coba lihat, kita coba akan lihat juga filteringnya seperti apa, dan build quality-nya seperti apa. Ayo kita bongkar. Udah kita buka dua-duanya, yang SteelLegend, yang Challenger, sama-sama 850 watt. Sama-sama ActivePlus Gold sertifikasinya.
Oke, kita coba detailkan dulu yang Asrock. Yang Asrock kelihatan ini fan-nya 13,5 cm, emang lebih gede dibandingkan Challenger ya. Dan ini ada stiker Asrock ya, jadi nggak ketahuan spesifikasi detailnya dan juga merek aslinya. Jadi cukup gampang bukanya, cuman bedanya ini pakai obeng bintang, nggak pakai obeng plus biasa. Yang ini pakai obeng plus biasa ya, emang bercoba sedikit berbeda si Asrock Steel Legend ini. Oke, kita detailkan dulu. Nih, lihat sini nih, dalamnya seperti apa. Udah kita buka, yang Steel Legend seperti ini, cukup padat isinya dan juga kelihatan banget ada tulisan Asrock warna hijau di atas transformer utama. Cukup padat dan secara umum filteringnya juga dari awal ini sudah ada filteringnya cukup ketat sepertinya. Blue kapasitor dan juga induktor toroid di bagian AVC-nya gede banget. Oke, kita coba lihat dulu fan-nya nih. Fan-nya 13,5 cm tadi diklaim seperti itu dan ini udah di rebranding sama Asrock ya. Biasanya ada brand aslinya cuma ditutupin sama Asrock. Oke, coba kita identifikasi sebisa saya tentang power supply dari Asrock ini yang Steel Legend. Di bagian awal kelihatan yang cukup berbeda. Di sini ada sebuah vertical board ya untuk menempatkan beberapa Y kapasitor dan X kapasitor sebagai filtering awal arus AC yang masuk ke power supply ini. Lanjut masuk ke stage berikutnya. Di sini juga masih ada beberapa kapasitor dan juga ada induktor toroid dan satu buah kapasitor lagi sebelum akhirnya masuk ke ini nih. Ini harusnya beli rectifier-nya di sini. Ini kalau saya lihat ada dua, jadi di paralel dua dioda jadi satu dengan independen pendingin seperti ini. Selanjutnya masuk ke bagian APFC di sini. Kelihatan di sini ada sebuah induktor toroid yang gede banget dan sebuah bulk kapasitor. Ini buatan Nippon Semicon ya, emang buatan Jepang ya, sesuai dengan klaim mereka. Ini spesifikasinya 400 volt, 560 mikrofarad, 105 derajat Celcius. Lalu masuk ke transformer utama dan masuk ke bagian sekunder sebelah sini dan harusnya ini sudah DC to DC converter. Ada modul untuk mengenerate rel 12 volt dan ini harusnya yang mengenerate rel 5 volt dan 3,3 volt. Dan sepenglihatan saya, semua kapasitor yang ada di bagian sekunder ini juga buatan Jepang. Yang ini tetap Nikon Semicon, dan yang hitam-hitam ini buatan Rubicon ya. Selanjutnya masuk ke bagian modular bagian akhir untuk disalurkan dengan kabel-kabel modular dan masih ada beberapa kapasitor lagi untuk filtering akhir. Dan kalau saya lihat-lihat di sini ada satu IC, harusnya ini IC supervisor ya. Ini kelihatan di board vertikal yang sini, supervisor IC-nya ini yang bertanggung jawab atas proteksi, fitur proteksi yang ada di power supply ini. Ini buatan Weltrend, serinya kalau nggak salah baca ini 7527 ya. Dan setelah saya cari datasheetnya memang ini termasuk yang cukup favorit dipakai di beberapa brand besar ya seperti Corsair, RM series juga setahu saya pakai itu, terus juga Cooler Master GX series juga ada yang menggunakan Weltrend WT 7527 ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk jerawannya si Asrock Steel Legend 850 watt ini. Habis ini kita coba lihat yang Challenger. Ya, sudah kita buka yang Challenger 850 watt gold ya sertifikasinya dan ini tidak modular. Selintas sih ketika saya buka beda banget sama yang Steel Legend. Steel Legend jauh lebih rapi dan kemungkinan besar memang mungkin pabriknya ini beda ya. Saya nggak bisa make sure faktorinya mana. Cuman kemungkinan kalau penilaian saya kemungkinan pabriknya berbeda untuk yang Challenger ini mungkin dibuat di factory yang berbeda. Untuk fan-nya seperti ini, globe fan masih ada merek aslinya, 12 cm diameternya. Dan coba kita identifikasikan komponen-komponennya. Di awal sih sama-sama ada vertical board seperti ini untuk tempat dudukan beberapa kapasitor, ada Y, ada X untuk filtering awal. Masuk ke stage berikutnya. Di sini ada induktor toroid di bawah sini dan juga masih ada beberapa kapasitor untuk stage filtering berikutnya sebelum masuk ke bridge rectifier. Dioda bridge rectifier-nya ada dua di paralel juga kanan kiri sama seperti yang Steel Legend. Masuk bagian APFC, induktor toroidnya gede banget. Ini blue kapasitornya buatan Elite. Ratingnya kalau nggak salah 680 mikrofarad, 400 volt dan 105 derajat Celcius. Transformer utama warna hitam legam seperti ini, masuk ke bagian sekunder, kayaknya sudah di situ converter ini. Ini harusnya untuk mengenerate rel 12 volt dan ini untuk yang 3,3 dan 5 volt. Dan sepengamatan saya untuk beberapa kapasitor di bagian sekundernya ini buatan Teapo ya. Yang hijau-hijau ini buatan Teapo.
Dan saya tidak bisa menemukan, tidak bisa mengidentifikasikan mana yang supervisor IC ya. Jadi saya nggak bisa lihat. Udah saya buka juga, saya sudah buka boardnya, saya sudah balik tadi, saya tidak bisa menemukan yang mana sih yang supervisor IC-nya. Tetap harusnya ada sih ya. Ya begitu, langsung bagian kabel-kabel keluar outputnya, dan ini karena tidak modular semuanya sudah terpasang ya. Oke, itu selintas tentang Challenger 850 watt gold. Ya, sebelum kita tes beban, kita akan coba inrush current-nya dulu. Jadi di beberapa kasus sering terjadi ketika kita menyalakan power supply untuk pertama kali, tiba-tiba listriknya rumah kita nggak kuat, jeglek. Dan itu harusnya di beberapa power supply sudah ada protection-nya, inrush current protection. Dan kita akan coba lihat di power supply ASRock ini bagaimana. Untuk ujinya gimana? Ya kita nggak punya alat-alat yang lebih proper, jadi kita coba simulasikan secara sederhana aja. Kita buat MCB 2 ampere di sini, yang harusnya ini simulasi listrik rumah yang 450 watt. 2 kali 220 volt kan sekitar 450 watt. Kita akan nyalakan untuk pertama kalinya PSU ini, kira-kira ngetrip atau enggak, kira-kira kuat atau enggak si MCB 2 ampere ini. Mengingat kapasitas PSU ini adalah 850 watt. Kita akan coba, kita akan colokin di sini, dan kita akan hidupkan si power supply si Legend ini. Dan di sini ada tools namanya Dr. Power 3 dari Telematic. Ini saya baru dikasih sama Telematic, terima kasih Telematic Indonesia. Fungsinya untuk apa? Untuk secara umum, in general, untuk memantau kesehatan power supply ya. Hanya untuk cek awal aja, jadi untuk rel 12 volt, 5 volt, 3 volt, dan juga ada signal power goodnya seperti apa. Oke, kita langsung coba aja, kita nyalakan. Apakah ini ngetrip atau tidak, kita akan lihat. Oke, aman. Sebenarnya yang paling krusial itu di awal ya. Kalau sudah 2-3 kali harusnya tidak ada masalah ya. Dan sudah kita buktikan kalau ini nggak masalah. Coba kita nyalakan lewat Dr. Power dari Telematic ini. Secara umum semua relnya terpantau di sini dan masih dalam kategori sangat normal, dan juga PG-nya 120-an. Ini juga masuk kategori normal. Oke, habis ini kita ganti yang Challenger. Ya, sudah kita ganti sama yang Challenger 850 watt. Kita akan coba inrush current-nya seperti apa. Ini sudah on, kita akan hidupkan untuk pertama kalinya. Aman, nggak ngetrip, dan harusnya kalau pertama enggak, selanjutnya juga akan enggak ya. Oke, kita akan coba lihat di Dr. Power 3 dari Telematic ini seperti apa. Tertrigger hidup, 12 voltnya, 5 voltnya, 3,3 voltnya, PG-nya 100 sekian, dan masing-masing relnya juga bisa didetailkan di sini. 12 PHPWR juga bisa. Ya, overall oke. Inrush current protectionnya sepertinya bekerja dengan baik, sehingga MCB 2 ampere ini nggak ngetrip, nggak jeglek, simulasi untuk listrik 450 watt. Habis ini kita mulai tes beban. Ya, kita akan coba mulai tes beban. Karena kita belum punya dummy loader, kita akan coba bebani dengan simulasi sebuah PC. Kita menggunakan sistem Core i9 14900K yang saya lepas power limitnya, harusnya package powernya bisa sekitar 300-an. Dan sebuah GPU dari Radeon nih, Radeon 7800 XT. Nanti kita akan coba bebani maksimum, dan kita jalankan beberapa aplikasi untuk memaksa si GPU dan CPU-nya bisa nyedot daya segede mungkin ya. Nanti kita akan menggunakan Cinebench R23 untuk CPU, dan juga Unigine Heaven untuk GPU-nya. Harusnya tarikannya bisa maksimum. Kita sudah pasang 3 buah multimeter untuk memantau rel 12 volt, 5 volt, dan 3,3 voltnya. 12 voltnya kita ambil dari PCI Express Power 8 pin, yang untuk 5 voltnya saya ambil dari Molex, dan juga untuk 3,3 voltnya kita ambil dari 24 pin ya. Dan dalam kondisi idle seperti ini, tarikan dari power meternya sekitar 50-an watt, dan kalau kita lihat rel 12 voltnya sekitar 12,1, 12,10, 12,11 ya, pergerakannya 0,01 ya. Sedangkan untuk yang 5 voltnya 5,08, dan yang 3,3 voltnya di 3,41 volt. Kita akan lihat ketiga rel ini ketika kita coba bebani, apakah ada fluktuasi yang kerasa atau enggak. Kita akan coba lihat nanti. Dan sebagai tambahan, saya menggunakan wire view juga untuk memantau tarikan daya dari PCI Express Power ya, 8 pin kali 2. Di situ saya sudah pasang di GPU-nya. Nah, kita juga sebagai pembanding kita akan pantau. Kita akan coba mulai jalankan. Pertama kita jalankan dulu. Kita buka dulu nih Unigine Heaven-nya ya.
Kita jalankan dulu Siemens R23-nya. Dan langsung tarikannya naik ke 450-an ya, 420 sampai 450. Dan kalau kita lihat rel 12 voltnya bergeraknya tipis banget, 12,1, hampir nggak ada ya, 0,01 volt doang. Yang 5 voltnya anteng dan 3,4-nya juga anteng ya. Fluktuasinya cuma 0,01. Lanjut kalau kita beban tambah beban untuk menyutilisasi GPU-nya, ini kan tarikannya sekitar 400 watt. Kalau kita jalankan GPU-nya, kita akan lihat dari wire view-nya sudah ada peningkatan tarikan daya sampai ke 240-an. Dan kalau kita lihat di power meter, tarikannya sudah di angka 600 gede ini, hampir 700 watt. Dan kalau dilihat fluktuasi rel voltasenya 12-nya 12,13, jadi 0,02 naiknya. Yang 5 voltnya 5,12, yang 3 voltnya 3,40, 3,41. Kalau 3,3 voltnya nggak ada perubahan sama sekali. Di 5 volt juga hampir nggak ada. Yang di 12 volt juga cuma naik 0,01, 0,02. Jadi secara umum fluktuasi rel voltasenya hampir nggak ada, stabil banget. Baik kondisi load idle ya, sekitar 50-an watt, load sekitar 400-an watt tadi untuk Siemens, bahkan di load sekitar 600 sampai 700 watt, ini tidak ada fluktuasi voltase yang bisa gimana-gimana, terlalu tipis lah, 0,01, 0,02 volt. Oke sih menurut saya. Habis ini kita akan coba kita turunkan inputnya, jadi input voltage-nya. Ini kan walaupun di websitenya belum ketulis inputnya full range atau enggak, cuman di kemasan, di produknya ini ada inputnya 100 volt sampai 240 volt. Kita akan coba kalau kita turunkan voltasenya untuk simulasi kemungkinan kalau listrik di rumah kita di bawah standar, harusnya kan 220 nih. Apakah bisa tetap bertahan voltasenya dan juga apakah sistemnya masih bisa berjalan normal? Kita akan turunkan sampai serendah mungkin yang bisa ya, sampai ke batas 100 volt. Habis ini kita coba. Ya, kita akan coba turunin input voltage-nya. Jadi sekarang saya cuma 190 volt. Emang nggak terlalu ideal nih kantor kita ya. Harusnya 220 kan. Kita akan turunin pelan-pelan sampai ke batas 100 volt lah. Nanti akan coba lihat apakah sistemnya masih berjalan. Ini tetap dengan load yang sama ya. Loadnya tetap sama, sekitar 600-an watt harusnya. Nih, 668. Dan input voltage-nya tadi 190 volt. Yuk, diputar pelan-pelan Dim, ke kiri, ke sana. Ya. Ya, 186 dan kita pantau juga untuk rel voltasenya. Terus 178, 173, terus 160, 150, 148, terus 137, 124, di sekitar 114 volt masih oke. Coba stop. Ini sudah 91 volt ya. Dan kita lihat baik 12 volt, 5 volt, dan 3,3 voltnya hampir nggak ada perubahan. Sedangkan loadnya ini masih tinggi nih, harusnya masih sekitar 670-an, 650. Oke, secara umum dari beberapa metode yang kita bisa lakukan, cukup oke dan cukup stabil ini, Steel Legend nih. Abis ini kita coba yang Challenger. Ya, sekarang kita coba yang Challenger, sudah saya pasang dan kita akan menggunakan metode yang sama, sudah saya pasang semua seperti ini. Idle-nya kurang lebih sama, 50 sampai 60-an watt. Rel 12 voltnya di idle 12,08, 5 voltnya 5,01, 02, dan untuk yang 3,3-nya 3,31 ya. Naik 0,01 lah. Jadi kalau kita lihat juga di wire view-nya juga masih idle nih, belum kita load. Kita akan lihat, pertama kita coba load CPU-nya pakai Siemens R23. Harusnya kurang lebih akan sama, loadnya sekitar 400-an watt, ya 430-an. Dan kalau kita lihat fluktuasi untuk rel 12 volt, 5 volt, dan 3,3-nya hampir nggak ada ya. 0,01 itu kecil banget. Oke, kita coba lihat beberapa saat. Jadi coba kita load dengan GPU-nya, kita suruh GPU-nya juga kerja. Seperti tadi, Unigine Heaven, harusnya loadnya juga kurang lebih sama, sekitar 650-an watt spike-nya ya. 640, 670, 695, dan kalau kita lihat rel ketiga voltasenya ini juga anteng banget. Hampir tidak ada fluktuasi sama sekali.
di 0,01 lah, itu kayaknya masih sangat wajar banget. Kalau kita lihat di wire view-nya juga spike-nya di 240-an untuk tarikan PCI Express Power-nya. Ya, relatif cukup stabil. Setelah kita coba pantau beberapa saat, habis ini kita coba turunin input voltage-nya seperti tadi ya, apakah masih bisa tetap stabil seperti ini rel voltasenya, dan juga apakah sistemnya masih bertahan ketika kita coba turunkan input voltage-nya pada level mungkin bisa sampai di bawah 100 volt. Yuk kita mulai. Ya, sekarang kita coba adjust input voltage-nya. Ternyata sini sudah turun lagi 189 volt ya. Harusnya 220 tinggal 190 voltan. Oke, kita coba lihat ini dalam kondisi load seperti tadi, spike-nya di 600 berapa tadi? 600 ya, 600-an lebih lah ya. Dan kita akan coba turunin input voltage-nya yang sekarang 190-an, 190 lah kurang lebih, kita turunin pelan-pelan. Ayo, diputar ke kiri pelan-pelan, Dim. Mulai kita turunkan 180-an, dan kita perhatikan rel voltage-nya ini untuk 12 voltnya tidak ada perubahan, di 150-an volt. Terus lagi 125 volt masih oke aja. 104, dikit lagi, ini juga sudah di bawah 100 ya. Kita lihat di sini voltage inputnya 93,5 volt, dan beban yang tetap full load tadi sekitar spike 600-an, tetap ketiga rel yang kita coba pantau ini anteng-anteng aja. Oke, habis ini kita ambil beberapa kesimpulan. Oke, kita sampai pada akhir video, kita coba simpulkan beberapa poin tentang dua power supply dari ASRock ini. Ya, sudah kita lakukan serangkaian tes tadi yang kita bisa dengan keterbatasan alat kita yang memang belum terlalu proper ya. Jadi kita belum punya dummy loader, belum punya osiloskop, dan beberapa alat lainnya untuk mengetes beberapa aspek dari PSU ini yang belum bisa kita lakukan. Cuman dari keterbatasan itu kita coba sharing sama kalian tentang dua PSU ini. Kita mulai dengan yang Steel Legend dulu nih. Overall, spek yang dijanjikan oleh ASRock cukup menggiurkan. Jadi kalau kita lihat di website-nya tadi sudah ada 2 sertifikasi untuk efisiensi, Active Gold dari Clear Result, dan juga Cybernetic Platinum ya. Dan juga ada sertifikasi noise level dari Cybernetic Lambda A+, A+ tadi ya, untuk sertifikasi noise levelnya. Dan terbukti tadi, saya lupa sharing sama kalian, ketika ini full load di tes beban tadi, fan-nya berputar maksimum harusnya di sekitar 700-an watt tarikan daya listriknya. Hampir nggak kedengeran suaranya. Ya, jadi dari tes beban tadi juga kita bisa coba lihat dengan metode yang sederhana tadi, kita bisa lihat kalau rel 12 volt, 5 volt, dan 3,3 voltnya cukup stabil. Fluktuasi voltasenya kecil banget, 0,0 something volt ya. Dan ketika coba kita turunkan input voltage-nya ke level di bawah 100 volt sekalipun, masih baik-baik saja. Walaupun ini tadi kita coba bebani dengan beban maksimum yang kita bisa. Jadi beberapa sudah terkonfirmasi, seperti input full range-nya sudah terkonfirmasi. Terus juga kalau tadi kita secara fisik bisa lihat visual untuk kapasitornya juga semua buatan Jepang. Terus juga kalau kita ngomong beberapa fitur lagi seperti iCool-nya juga berjalan dengan baik. Ketika load-nya itu rendah juga nggak muter, tapi begitu mulai tinggi loadnya, dia akan muter sesuai dengan suhu komponen di dalamnya. Ada sensor suhunya juga. Begitu mungkin Indra sekarang juga sempat kita coba tadi, dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi memang si Steel Legend ini secara umum sesuai lah dengan apa yang mereka klaimkan, dari mulai kualitas komponen dan juga beberapa poin lain yang sempat dan bisa kita coba di pengujian kali ini. Hanya beberapa poin yang kita tidak bisa coba di sini, seperti misalkan protection-nya ya. Memang kita tidak punya alat yang cukup proper untuk bisa ngetes beberapa fitur protection yang diklaimkan oleh si ASRock ini di Steel Legend PSU ini. Cuman tadi saya sempat coba lihat untuk supervisor IC-nya, ini menggunakan Welltrend 7527 kalau nggak salah. Dan ini adalah supervisor IC yang lazim digunakan di brand-brand PSU besar ya, seperti di Corsair dan juga di Cooler Master. Jadi menurut saya harusnya dengan teori itu, harusnya karena menggunakan supervisor IC yang beneran, yang memang banyak dipakai di PSU brand besar, harusnya juga proteksinya bisa berjalan. Ini hanya sebatas teori, tidak bisa kita buktikan. Oke, seperti itu yang Steel Legend. Abis ini kita ngomongin yang Challenger. Berikutnya yang Challenger, tadi juga sempat kita lakukan metodologi yang sama, itu sudah bongkar juga, dan memang beda sih, beda. Isinya tuh beda. Memang jelas lebih bagus yang Steel Legend ya, sepertinya dari layouting, kerapian, dan juga solirannya. Dan juga kalau kita ngomong secara komponen, ya memang mereka klaim berbeda ya, seperti kapasitor juga berbeda dari tier yang lebih rendah, buatan Taiwan, Elite sama
Teapo kalau nggak salah tadi untuk yang di sekunder. Tapi semua tes yang dilakukan bisa berjalan dengan baik. Inputnya bisa full range juga di bawah 100 volt tadi input AC-nya bisa tetap berjalan dengan baik dengan full load. Rel voltasenya juga cukup stabil di ketiga rel tersebut, walaupun kita cuma bebani utamanya di 12 volt ya. Cuman karena ini menurut saya sudah di situ DC converter, tidak berpengaruh banyak pada rel 12 volt, pada rel 5 volt dan juga 3,3 voltnya. Intas sekalian juga sempat kita coba, nggak ngetrip tadi MCB 2 ampere kita. Secara build quality biasa-biasa aja, nggak ada yang terlalu istimewa. Tapi ya paling nggak semuanya bisa sesuai dengan apa yang kita coba teskan, semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Dan kalau urusan protection, walaupun kita nggak bisa nyoba ya, tadi juga saya bilang di Stelgen kita nggak bisa nyoba karena keterbatasan alat. Cuman ketika saya cari di mana yang supervisor IC-nya, saya nggak nemu nih, nggak tahu yang mana yang supervisor IC-nya. Jadi saya tidak bisa konfirmasi supervisor IC apa yang digunakan di PSU Challenger ini, yang IC yang bertanggung jawab untuk fitur proteksi dalam sebuah PSU. Oke, itu ringkasan dari kedua PSU ini. Habis ini kita ambil beberapa kesimpulan. Oke, sekarang kita akan informasikan harganya. Jadi harga SRP-nya untuk yang Steel Legend ini SR850GW. W itu yang white ya, itu di angka sekitar 2,4 juta. Sedangkan yang hitam itu lebih murah 300.000, 2,1 juta. Nggak tahu kenapa ya, warna putih selalu lebih mahal. Bahkan yang Steel Legend ini bedanya sampai 300.000 rupiah, lebih mahal yang putih. Sedangkan ini yang Challenger yang 850 watt, kapasitas tertinggi untuk seri Challenger, ini dijual di angka sekitar 1,5 juta rupiah. Serinya CL850G ya. Ya, jadi menurut saya secara harga ini masuk harga rata-rata ya, tidak terlalu murah untuk sebuah PSU yang notabene brand baru. Cuman dengan beberapa fitur yang mereka tawarkan, mereka cukup confidence untuk masang harga seperti itu. Gimana menurut kalian? Monggo tulis di kolom komentar. Itu aja sharing kita pada video kali ini tentang PSU dari ASRock. Press release-nya mereka, ada 2 PSU di sini yang kita bahas. Monggo pendapat kalian saya tunggu di kolom komentar. Kalau ada salah informasi, monggo juga dikoreksi di kolom komentar. Semoga ini ya bisa menginspirasi dan juga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.